Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja bikin merinding. Kita akan bedah sebuah simulasi perang nuklir global yang settingnya itu deket banget, tahun 2026. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh, ini proyeksi suram yang dibuat berdasarkan data geopolitik sekarang. Jadi siap-siap, karena apa yang akan kita lihat bareng-bareng ini mungkin bakal mengubah cara pandang kita soal dunia. Serang lebih dulu sebelum diculik atau dihancurkan. Kalimat ini gila ya. Ini bukan lagi sekedar slogan, tapi udah jadi prinsip baru yang super paranoid buat para pemimpin dunia di simulasi ini. Ini nunjukin gimana rasa saling percaya antar negara yang udah dibangun puluhan tahun bisa hancur lebur. Pertanyaannya sekarang, apa sih satu peristiwa aja yang bisa bikin semuanya runtuh? Nah, jawabannya ada di sini. Aturannya udah berubah total. Inilah percikan apinya. Semua sistem hukum, semua norma internasional yang kita anggap biasa aja, itu semua runtuh gara-gara satu kejadian. Satu kejadian yang berani, nekat, dan belum pernah ada sebelumnya. Sebuah tindakan yang mengubah total cara negara-negara besar mandang kedaulatan dan keamanan pemimpin mereka sendiri. Dan inilah pemicunya, Presiden Maduro. Coba bayangin, operasi militer AS berhasil menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, langsung dari negaranya sendiri. Ini langsung ngirim gelombang kejut ke seluruh dunia. Tiba-tiba, lahirlah era baru yang disebut diplomasi transaksional ekstrim, di mana hukum internasional udah nggak ada artinya. Yang penting cuma siapa yang paling kuat. Nah, di Moskow, Teheran, sama Beijing, para pemimpinnya langsung panik. Mereka mikir, wah kalau Maduro aja bisa diginiin, siapa selanjutnya? Ini ketakutan yang benar-benar nyata. Di dunia yang udah rapuh kayak gini, simulasi ini nunjukin ada 4 titik api utama. Tapi jangan bayangin ini sebagai 4 konflik terpisah ya. Anggap aja ini 4 sumbu petasan yang semuanya nyambung ke satu tong mesiu raksasa. Kalau satu sumbu kebakar, yang lain bakal ikut meledak. Dan terjadilah ledakan berantai yang nggak bisa dihentikan. Oke, jadi ini dia 4 frontnya. Ada front Timur Tengah di Iran, terus front Eropa, ya jelas, Ukraina Rusia. Lalu front Asia Pasifik dengan Taiwan sebagai pusatnya. Dan yang terakhir, yang sering kita lupain tapi krusial banget, front Arktik di Greenland. Masing-masing punya masalahnya sendiri, tapi yuk kita lihat gimana mereka saling menyulut api. Semuanya dimulai di Timur Tengah. Amerika, yang udah nggak peduli lagi sama aturan main lama, melancarkan serangan duluan ke fasilitas nuklir Iran. Jelas Iran nggak tinggal diam. Balasannya, mereka langsung tutup Selat Hormuz. Bayangin, keran minyak dunia langsung mati total. Nggak cuma itu, mereka juga nembakin rudal ke pangkalan-pangkalan AS dan sekutu utamanya, Israel. Situasi langsung memanas. Geser ke Eropa, rasa paranoid gara-gara kasus penculikan Maduro itu mencapai puncaknya di Moskow. Rusia benar-benar takut pemimpin mereka jadi target berikutnya. Jadi mereka ngambil langkah yang gila banget untuk menjaga garis pertahanan mereka di Crimea biar nggak hancur, mereka pakai senjata nuklir taktis. Jadi ini poin pentingnya ya, nuklir pertama kali dipakai bukan buat nyerang, tapi karena panik. Murni karena panik dan merasa terdesak. Nah, Tiongkok ngelihat semua kekacauan ini. AS lagi sibuk di Eropa dan Timur Tengah. Ini kesempatan emas. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung blokade total Taiwan, motong aksesnya dari dunia luar. Tentu aja Angkatan Laut AS harus meresponskan dan terjadilah konfrontasi langsung antara dua negara superpower di Lautan Pasifik. Dan yang terakhir di Arktik. Siapa sangka perebutan sumber daya di Greenland yang esnya mulai mencair justru bikin aliansi NATO retak dari dalam. Bukannya bersatu, mereka malah berantem sendiri. Bayangin aja perisai raksasa yang tiba-tiba retak di mana-mana. Perpecahan ini fatal banget karena kemampuan Barat buat ngasih respons yang kompak jadi lumpuh. Padahal ini saat-saat di mana mereka paling butuh kekompakan itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin ngeri dari simulasi ini. Dengan 4 krisis meledak barengan, eskalasi itu bergerak lebih cepat dari kemampuan manusia buat berpikir. Di dunia digital kayak sekarang, di mana informasi dan misinformasi nyebar dalam hitungan detik, perjalanan dari konflik regional ke kiamat global cuma butuh waktu 24 jam. Yuk kita lihat kronologinya, jam demi jam. 6 jam pertama dimulai dengan penggunaan nuklir taktis di Ukraina dan Iran. Tujuannya sih buat ngasih peringatan, tapi malah jadi bensin yang nyiram hati. Lanjut. Antara jam ke-6 sampai jam ke-12, perang pindah keluar angkasa. Serangan cyber besar-besaran ngelumpuin satelit komunikasi. Para pemimpin dunia mendadak buta, nggak tahu lagi mana yang nyata, mana yang bukan. Panik pun memuncak. Dan puncaknya, antara jam 12 sampai 18, protokol paling gila diaktifkan. Launch on warning. Luncurkan begitu ada peringatan.
Tanpa perlu konfirmasi, cuma berdasarkan data sensor yang bisa aja salah, ribuan rudal balistik antar benua meluncur dari silo dan kapal selam menuju kota-kota besar di seluruh dunia. Hasilnya, dalam 24 jam pertama, 500 juta manusia tewas seketika. 0,5 miliar jiwa. Dan itu baru permulaan. Seluruh infrastruktur digital, listrik, air bersih, di seluruh planet ini berhenti berfungsi. Peradaban modern yang kita kenal berakhir hanya dalam 1 hari. Kalau kamu pikir berhasil selamat dari ledakan bomnya berarti penderitaannya selesai, wah, salah besar. Laporan ini nunjukin kalau kematian akibat ledakan itu cuma menu pembuka. Pembunuh yang sesungguhnya, yang bakal menghabisi hampir semua yang tersisa, itu bukan lagi senjata manusia, tapi planet kita sendiri yang berbalik melawan kita. Gini cara kerjanya. Ledakan nuklir di kota-kota besar itu menciptakan badai api raksasa. Badai api ini nyedot sekitar 150 juta ton asap hitam pekat atau jelaga langsung ke lapisan atmosfer paling atas. Asap ini terus nyebar ke selimut hitam raksasa, ngeblok sampai 70% cahaya matahari selama 1 dekade penuh. Akibatnya, suhu global anjlok drastis, bisa sampai 15 derajat Celcius. Coba bayangin, bahkan di daerah tropis kayak Indonesia, suhunya bisa sedingin di puncak gunung salju. Dan yang paling parah, tanpa matahari, proses fotosintesis, sumber kehidupan di bumi, berhenti total. Dan dampak dari berhentinya fotosintesis ini fatal. Semua tanaman pangan utama di dunia, padi, gandum, jagung, semuanya gagal panen. Total. Dalam 2 tahun aja, kelaparan massal membunuh 90% dari populasi yang tadinya berhasil selamat. Ini bukan lagi perang. Ini namanya bunuh diri massal yang kita ciptakan sendiri. Oke, sekarang mari kita tarik bencana global ini ke konteks kita, ke Indonesia. Gimana nasib negara non-nuklir kayak kita, yang nggak nembakin 1 rudal pun? Laporan ini menyebutnya sebagai kiamat logistik. Ironisnya, ketergantungan kita sama sistem global yang damai justru jadi kelemahan terbesar kita waktu sistem itu hancur. Coba kita lihat detailnya. Sektor ekonomi, uang rupiah di dompet atau rekening kita, tiba-tiba jadi nggak ada harganya. Kenapa? Karena sistem perbankan global udah nggak ada lagi. Sektor energi, bensin, solar, semuanya langka total. Impor berhenti, kilang minyak kita juga lumpuh. Dan secara sosial, ini skenario terburuk. Jutaan orang bakal ninggalin kota-kota besar yang udah kayak kota mati, mereka bakal balik ke desa buat cari lahan pertanian. Ini bakal memicu konflik perebutan sumber daya di mana-mana. Setelah ngelihat semua skenario mengerikan ini, pasti kita semua bertanya-tanya, ini beneran bisa terjadi atau cuma fiksi yang nakut-nakutin aja? Nah, laporan ini nggak menghindar dari pertanyaan itu. Mereka ngasih angka-angka yang dingin dan rasional berdasarkan proyeksi kondisi geopolitik di tahun 2026. Coba lihat grafik ini deh. Ada 2 angka probabilitas yang beda banget. Peluang terjadinya konflik nuklir taktis di level regional, itu yang batang grafiknya lebih tinggi, ternyata tinggi banget, antara 60-70%. Ini karena aturan main internasional udah hancur. Tapi lihat batang kedua, peluang terjadinya perang nuklir total yang menghancurkan peradaban itu cuma 25%. Kok bisa? Karena simulasi ini masih berasumsi kalau para pemimpin dunia, separanoid apapun mereka, masih punya naluri buat bertahan hidup. Mereka nggak mau ikut musnah juga. Dan kutipan ini ngerangkum kesimpulan akhir dari laporannya dengan sangat menusuk. Perang nuklir itu bukan lagi soal siapa yang menang, tapi siapa yang mati paling akhir. Konsep menang itu udah nggak relevan. Yang ada cuma perlombaan menuju kepunahan, di mana pemenangnya adalah mereka yang bisa bertahan hidup sedikit lebih lama di planet yang udah hancur. Analisis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Di era di mana para pemimpin dunia makin gak bisa ditebak dan perjanjian internasional cuma jadi secarik kertas, apakah satu-satunya cara bagi sebuah bangsa untuk bertahan hidup adalah dengan membangun kemandirian total, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri pertahanan? Mungkin di dunia baru yang berbahaya ini, isolasi bukan lagi sebuah pilihan, tapi satu-satunya jalan untuk selamat. Terima kasih sudah menyimak.